Jumpa lagi, konco-konco. Tetap sehat dan tetap semangat. Kali ini saya ingin mengulas tentang mual dan muntah selama kehamilan muda. Kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Tonton terus video ini sampai selesai. Dan jika konco-konco menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Keluhan mual dan muntah selama kehamilan muda ini disebut dengan emesis gravidarum. Dan jika keluhan ini memberat, di mana ibu tidak mau makan dan minum, lemas, mengalami dehidrasi, bahkan sampai harus masuk rumah sakit, ini disebut dengan hiperemesis gravidarum. Mual dan muntah pada kehamilan muda ini biasanya dimulai pada usia kehamilan sekitar 7 minggu, kemudian memberat pada usia kehamilan 8-12 minggu, dan berangsur-angsur membaik pada usia kehamilan 16-20 minggu. Secara umum, sekitar 75% wanita hamil muda mengalami mual dan muntah. Dari jumlah itu, sekitar 50% mengalami mual dan muntah. Dan hanya sekitar 20% mengalami mual saja. Sekitar setengah sampai 1% mengalami mual dan muntah yang berat dan harus masuk rumah sakit. Hiperemesis gravidarum merupakan penyebab terbanyak seorang ibu hamil muda masuk rumah sakit. Terdapat beberapa faktor risiko untuk terjadinya hiperemesis gravidarum. Misalkan ibu hamil dengan usia yang masih terlalu muda. Kemudian juga ibu hamil anak pertama. Ibu hamil dengan riwayat hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya. Ibu hamil dengan migrain sejak sebelum hamil. Ibu hamil dengan kencing manis sejak sebelum hamil. Dan ibu hamil dengan gangguan lambung yang sudah ada sejak sebelum hamil. Kemudian kehamilan dengan kadar beta CG yang tinggi juga berisiko terjadinya hiperemesis gravidarum. Misalkan pada kehamilan kembar dan juga kehamilan mola. Terdapat beberapa penyebab dari terjadinya hiperemesis gravidarum. Yang pertama adalah peningkatan kadar hormon beta-HCG. Ini bisa kita lihat pada kehamilan kembar maupun kehamilan mola, di mana memang kadar hormon beta-HCG meningkat lebih tinggi dibanding kehamilan normal. Dan terjadinya hiperemesis gravidarum juga lebih sering. Keluhan-keluhan ini akan membaik setelah plasenta terbentuk lengkap dan kadar hormon lebih stabil. Ini terjadi pada sekitar usia kehamilan 16-20 minggu. Penyebab kedua adalah karena ada gangguan dari pengosongan usus
karena pengaruh hormon progesteron selama kehamilan. Di mana karena pengaruh hormon progesteron, maka gerak daripada usus lebih lambat dibanding kondisi tidak hamil. Kondisi ini akan menyebabkan perut lebih cepat terasa penuh dan lebih mudah terjadi mual dan muntah. Penyebab yang ketiga kemungkinan adalah karena faktor psikologis, di mana bisa kita lihat bahwa kondisi hiperemesis gravidarum meningkat pada hamil dengan usia yang masih terlalu muda, kehamilan pertama, dan juga pada kehamilan yang tidak diinginkan. Gejala klinis berupa mual dan muntah lebih dari 3 kali sehari, nyeri perut dan nyeri kepala, badan lemas dan terdapat tanda-tanda dehidrasi, dan terjadi penurunan berat badan sekitar 3 kilo atau penurunan berat badan lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil. Terdapat beberapa penanganan terkait dengan hiperemesis gravidarum. Yang pertama adalah diperlukan pemahaman bahwa mual dan muntah selama kehamilan muda adalah hal yang alami. Bisa dialami oleh semua ibu hamil. Hal ini penting agar ibu hamil merasa lebih tenang. Yang kedua, jangan cemas jika terjadi penurunan berat badan. Nanti setelah usia kehamilan sekitar 16 minggu, di mana mual dan muntah akan membaik dan nafsu makan akan mulai timbul, maka berat badan akan kembali naik. Yang ketiga, perlu dukungan moral dari pasangan dan keluarga terdekat. Jangan menganggap bahwa ibu hamil dengan mual dan muntah yang berlebihan sebagai suatu kemanjaan. Yang keempat, ubah pola makan. Makan lebih sering dengan porsi yang lebih kecil. Bisa 20 kali sehari dengan porsi yang kecil. Yang kelima, meskipun porsinya kecil, sebaiknya mengandung karbohidrat. Tidak harus nasi. Jika nasi tidak bisa masuk, bisa diganti dengan roti, singkong, kentang, dan sebagainya. Misalkan makan roti 1 gigitan, mual, ya sudah, dihabiskan, kemudian setengah jam lagi makan kentang, dan seterusnya. Dan jangan hanya melulu makan buah. Jahe bisa mengurangi banyak keluhan, baik diolah menjadi wedang atau permen jahe. Kemudian obat-obatan anti mual juga bisa diberikan untuk mengurangi keluhan. Misalkan bisa diberikan metoclopramid maupun ondansetron. Jika mual dan muntahnya memberat, ibu tidak mau makan dan minum sama sekali, badan lemas, dan terdapat tanda-tanda dehidrasi, maka sebaiknya segera masuk ke rumah sakit. Dipasang infus, diberikan cairan, dan diberikan obat-obat untuk mengurangi mual dan muntah lewat pembuluh darah. Sekitar 70% mual dan muntah berangsur-angsur akan membaik pada usia kehamilan 16 minggu. Dan mual akan menghilang pada usia kehamilan 20 minggu. Dengan mual dan muntah yang berangsur-angsur membaik, maka nafsu makan akan kembali muncul. Ibu kembali mulai makan, sehingga berat badan berangsur-angsur akan naik.
Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait mual dan muntah selama hamil muda. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk konco-konco yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan jika menyukainya, saya pesan untuk like, subscribe, dan share. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.